Oke, baiklah, saya akan tunjukkan bagi kita cara memasang kain kopling motor Honda Bebek. Iya ya. Jadi terkadang kan banyak yang tidak ngerti cara masangnya. Terkadang hanya bisa masang tapi tidak ngerti bagaimana yang sebenarnya kalau seandainya masang kain kopling. Ya, oke yo. Pertama-tama kita pasang kain kopling. Baru platnya. Ini sifatnya selang-seling ini. Kain kopling lagi, platnya lagi, kain kopling, plat, dan kain kopling. Kain kopling motor bebek Supra Grand itu banyaknya 4 keping. Jadi 1 2 3 4. Oke ya, jadi kita langsung pasangnya. Ini ada kaki 4-nya, ini kita pasang seperti ini. Oke. Setelah itu kita pasang ke gigi besarnya. Ya, rumah-rumah kopling. Seperti ini ya. Oke. Nah. Ini diusahakan yang 3 keping bagian dalam kan ada tempat ini, yang satunya itu sebelah sini. Oke. Setelah itu, sebelum kita masang, di sini ada bos. Ada bos, jangan lupa itu dipasang. Ya, ada bosnya. Perhatikan di sini ada reng. Usahakan sudah masuk rengnya ya. Oke, jadi sekarang kita posisikan memasangnya ya. Kita pasang. Ini ada tempat oli, wadah oli, penampung oli supaya bisa tersiram ke oli ini, ke kain kopling ya. Ini gigi tungkunya. Oke, jadi kita pasang seperti ini ya. Usahakan nanti posisi di dalam seperti ini, jangan seperti ini ya. Ini keluar namanya, jadi usahakan sama dia seperti ini ya. Oke, baiklah, kita pasang. Iya. Pasang seperti ini. Iya. Oke. Setelah sudah terpasang seperti ini, berarti kita harus mengencanginya dengan pakai mur. Pertama kita harus pakai reng ya. Ini rengnya. Rengnya nih yang cembung bagian luar. Apa maksudnya yang cembung bagian luar? Supaya sifatnya kalau kita kencangin berarti ngepres ke asnya. Jadi kopling pun tidak ada, bisa gampang bisa kendor. Jadi murnya pun tidak bakal kendor ya. Oke. Habis itu bagian sebelah sini juga ini ada reng plat. Jadi sifatnya seperti itu tuh untuk menahan mur ini nanti biar tidak ada gampang keluarnya. Ya, jadi seperti ini ya. Ya. Nah, oke. Habis itu cara masang reng yang apa itu juga seperti tadi, yang cembung di luar. Baru kita pasang murnya. Oke, cara saya mengencangin kain kopling dan kain sprocket, saya pakai pahat cuman. Jadi namanya kunci 1000. Tidak pakai alat karena kami bengkelnya di ibaratnya tuh di luar kota, jadi kurang canggih alatnya. Jadi kami pakai pahat aja. Kayak ini ya. Jadi satu. Oke, jadi ya kira-kira sudah dianggap kencang, dan berarti kalau sudah yakin kencang, iya, usahakan pas posisi di sprocket kan ada platnya tuh, reng plat itu tuh. Usahakan salah satu bisa masuk ke lubang mur ini.
Itu gunanya apa? Biar bisa nahan ke bagian mur ini supaya tidak bisa keluar. Nah, jadi usahakan ya, usahakan ring plat ini salah satu bisa masuk ke lubang mur. Itu gunanya ya. Makanya ada tujuan kenapa harus pakai plat ini, gitu ya. Oke, setelah bagian sprocket kita kencangin, bagian kopling juga murnya tuh kita kencangin. Jangan lupa ya untuk mengencangin ini. Maklum, kami bengkelnya bengkel di pelosok, jadi cara mempahat. Cuman kalau prakteknya, ya inilah yang paling mantap. Ya, oke. Setelah itu, bagian mangkok ini jangan lupa untuk dimasang bautnya. Nah, ini biasanya baut 10 ini. Kalau di motor bebek Honda, Supra, bautnya baut 10. Nah, jadi kita kuncinya pun pakai kunci T10. Sebelum kita pastikan untuk memasang per di kopling ini, kita harus ngecek terlebih dahulu bagian kopling. Ada frame-nya apa tidak? Kalau seperti ini berarti ada frame, itu benar. Berarti Anda tidak salah memasangnya. Tetapi kalau tidak ada pre, itu berarti salah memasangnya. Jadi usahakan dalam posisi pre ya, sebelum kita pasang per. Begitu juga di bagian sprocket. Ini harus ada pre-nya. Nah, ini pre nih. Kalau tidak, itu susah. Itu berarti nanti otomatis teman-teman atau seprofesi dengan saya akan buka kembali. Jadi usahakan dalam posisi pre ya. Oke, kira-kira sudah yakin dengan posisi seperti ini, baru kita pasang per. Ini per koplingnya ya. Per kopling kalau motor bebek, motor Grand atau motor Supra atau motor Win atau motor Star atau motor Prima itu pernya ada 4. Ya, seperti ini. Lalu setelah kita pasang per, kita pasang plat tahanan pernya. Ya. Ya ya, seperti ini ya. Cara ngencangin baut ini imbangin ya, diimbangin. Jangan sekaligus langsung ngencangin baut satu, itu udah bagus, nanti bisa fatal, ini bisa patah. Ya. Jadi diimbangin cara masangnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Begitu juga yang ini ya. Oke. Nah, diimbangin seperti ini ya. Diimbangin. 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 Lagi, jangan sekaligus cara masang bautnya ya, jadi harus memang sifatnya harus disamaratakan biar nanti tidak ada patah plat luar ini, karena memang rawan patah ini kalau tidak ngerti cara masangnya. Terkadang kan banyak orang memasang langsung pasang baut langsung dikencangin ya, ujung-ujungnya kan miring ya, itulah yang membuat patah fatal jadinya. Ini kan rawan patah, jadi usahakan ya harus diimbangin cara masangnya ya. Iya, oke, dicek semuanya kira-kira sudah kencang nggak bautnya. Kalau kira-kira sudah kencang, otomatis berarti kita lanjut ke tahap berikutnya. Iya, ini ada kelaharnya. Nah, kelahar, kelahar. Iya. Oke, setelah ini sudah selesai, kita menutup ini. Ini tutupnya ya. Jadi ini tidak ada topnya nih, jadi kita terserah lah mau masang sebelah manapun, mau di mana yang atas itu terserah. Oke ya. Nah, oke, jadi ya. Oke ya, seperti itu ya.
ya. Seperti itu ya. Jadi usahakan baut yang tiga ini harus kencangnya, jangan lupa kencanginnya. Nah, kalau saya sifatnya seperti ini, saya ambil kunci T, saya tahan di bagian lubang ini. Nah, jadi saya tinggal kencangin. Oke, setelah itu di sini orang yang sering gagal memasang kain kopling. Kalau ini salah masang, untuk memasukkan gigi pun, transmisi gigi dengan melakukan operan sebelah sini, itu tidak bakalan bisa. Jadi kita harus mengerti cara masang ini. Cara masang ini yang harus memang dimengerti oleh bengkel, ya. Oke ya. Jadi pertama-tama, oke, ini ya. Saya kasih tahu posisinya ya. Di sini ini ada asoperan. Ini asoperan. Setiap asoperan di motor Honda BB itu ada knocknya di atas, di paling atas ini, ya. Itu ada knocknya tuh di paling atas. Kalau sudah kita mengetahui knock ini di bagian asoperan, nah, di bagian sebelah sini juga ada knocknya. Nah, di sini, ya. Usahakan knock yang ini harus bisa ketemu dengan yang posisi di sini. Kalau salah meletakkan itu bisa-bisa masukkan gigi atau ke belakang atau ke depan, itu salah satunya tidak bisa masuk gigi. Jadi ini posisinya yang harus benar-benar dipahami ya. Knock ini dengan knock di sini ada topnya itu usahakan harus benar-benar pas di posisinya. Oke ya. Jadi inilah sebetulnya rumus rahasia bengkel ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini. Seperti ini kan tidak bisa ini. Nah, jadi posisikan seperti ini lagi. Nah, ini dia. Itulah caranya knock ini untuk mengimbangi gigi masuknya operan gigi ke belakang dengan masuknya gigi operan ke depan. Kalau seandainya itu seimbang, otomatis dia cara memainkan otomatis kopling ini itu akan seimbang. Bagian ke belakang dengan bagian depan akan seimbang. Oke, sudah dipahami semua? Jadi sekarang setelah kita sudah selesai dan sudah yakin untuk memasangnya, tinggal memasang bak. Saya rasa pun untuk memasang bak saya tidak perlu lagi praktekkan. Jadi kita bisa mengerti sendiri bagaimana cara memasang bak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya jelaskan kepada kita cara memasang kain kopling motor BB Honda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap yang ingin memulai bengkel motor yang seprofesi dengan saya. Jadi terima kasih. Dan sekian.